Halo semuanya. Di sini kita bakalan wawancara dokter dan staf yang ada di klinik untuk tahu apa Gimana sih sistem manajemen di klinik Kidang Rangga? Halo teman-teman, di sini aku bersama Ibu siapa Ibu? Ibu sekali ini. Ibu Indri, selaku staf di klinik Kidang Rangga. Ibu, di sini kami ingin mengetahui beberapa hal terkait manajemen di klinik ini. Nanti jika ada beberapa pertanyaan dari kami yang Ibu tidak berkenan untuk menjawab, tidak apa-apa ya Ibu, tidak dijawab. Oke, yang pertama itu tentang perencanaannya. Kita boleh tahu nggak Ibu kalau di klinik itu ada nggak sih visi misi yang bisa disebutkan? Tentunya untuk kesejahteraan pasien ya, itu terutama untuk kesembuhan pasien. Kedua, pelayanan mungkin ya, pelayanan terbaik untuk pasien. Terus bisa memberikan edukasi yang baik terhadap pasien gitu. Nah, ini dia visi misi yang lebih lengkap dari klinik Kidang Rangga. Ibu, di sini ada penetapan tujuan dan sasaran. Untuk klinik Kidang Rangga, ya tujuannya untuk ya itu tadi ya, untuk tentunya pasien, agar pasien agar kita bisa memberikan pelayanan baik untuk pasien, tentunya sasarannya untuk semua kalangan ya. Untuk perencanaan operasional seperti jadwal, apakah ada ini? Ada jadwal dokter, kita setiap hari sih. Buka 24 jam. 24 jam. Betul. Kalau operasional banyak ya, ada jadwal, terus mungkin kendaraan kan termasuk operasional juga. Nah, di sebelah ini adalah salah satu jadwal operasional dokter di klinik Kidang Rangga. Kalau untuk perencanaan anggaran, bentuknya itu bulanan, triwulan, atau tahunan? Bulanan sih, untuk anggaran kayak pendapatan bulanan kayak gitu. Berarti itu setiap bulannya tuh dilaporkan gitu ya? Iya, Oh, kita bikin laporan per bulan. Nanti kan kita tahu tuh pendapatan kita berapa, pengeluaran berapa. Perencanaan mengenai SDM sama SDA-nya itu bentuknya seperti apa ya? Kalau untuk SDM untuk kesehatan ya tentunya kita menyesuaikan sih. Misalkan kita ini kan sekarang lagi menurun nih, ya mungkin kalau untuk SDM kesehatannya itu ya beberapa, nggak mungkin kan dulu banyak ya, bisa 5 bidan atau 5 perawat. Kalau sekarang kan kita sesuaikan sama jumlah pasien. Terus tentunya juga untuk SDM mengatasinya juga sama. Kita ada bagian-bagiannya, misalkan bagian marketing, IT, OB. Kalau untuk perencanaan mengenai inovasi dan pengembangan, Ibu di sini ada inovasi pengembangan yang udah dilakukan gitu ya? Oh, ini sih kemarin kita akreditasi. Oh iya, Akreditasi. Alhamdulillah ya kita dapat akreditasi paripurna. oh langsung Iya, iya, makanya ini juga kan beberapa ada yang kita revisi gitu dari akreditasi itu, biar apa? Biar pasien itu percaya sama pelayanan kita, terus dari fasilitas juga. banyak yang diperbaiki ya Ibu ya? Betul. Kalau boleh tahu Ibu kapan akreditasi baru? Waktu enggak bulan Desember kemarin. Kalau untuk klinik tuh jangka waktu akreditasinya sama kayak rumah sakit Pak Bu? Kayak misalnya 5 tahun Ya. sekali atau gimana? Ya betul, 5 tahun sekali. Sama. 5 tahun sekali ya? Iya. Di klinik ini apakah punya struktur organisasinya Ibu? Ada. Oh ada. Ini dia struktur organisasi dari klinik Kidang Rangga. Untuk job desk masing-masing jabatannya itu kita tulis
dari jabatan dalam struktur organisasinya juga. Betul. Itu dirinciin ada itunya nggak, dokumen atau apanya gitu? Ada. Oh ada. Pedoman pengorganisasi. Iya, pedoman organisasinya berarti ada ya. Ya, lebih ke job desk sih. Oh, job desk. Masing-masing. Gimana sih bentuk-bentuk koordinasi dari masing-masing jabatan, misalnya dari direktur, manajer atau segala macam ke staff-staff di bawah itu bagaimana ya? Kalau di direktur atau pimpinan itu sih lebih mengatur manajemen di klinik. Jadi kita tuh ada direktur, pimpinan, tanggung jawab klinik. Oh Ya, terus ada tanggung jawab pelayanan IGD, kayak masing-masing peruangan tuh kan ada tanggung jawabnya ya. jadi di setiap hal itu ada ketuanya gitu kan? Iya, Ya, Bu? penanggung jawabnya. Iya, penanggung Iya, jawab. betul. Untuk rapat, apakah ada rapat rutin yang dilakukan Ibu, dan biasanya rapat rutinnya tuh setiap jangka waktu berapa kali gitu? Sebulan sekali. Oh, setiap bulan jadi. Buat nge-evaluasi. Jadi berarti ada hubungannya sama tadi ya, anggaran itu ya Bu, laporan anggaran. Ya, Oh, betul. Itu kebahas itu juga. berarti keterkaitannya di situ ya Bu. Ya. Apakah ada arahan yang dilakukan secara rutin dari pimpinan teratas ke staf-staf di bawahnya? Ada sih, kita setiap pagi, setiap hari itu ada morning report. Nanti di situ tuh kita ngobrol nih sama beberapa divisi, dari mulai tugasnya, terus evaluasi tugas kemarin gimana, apakah ada kendala, kayak gitu. Itu kalau di sini tuh ada nggak sih kayak pemberian motivasi untuk bekerja dari atasan atau pimpinan? Ada, cuma nggak gitu sering ya. Iya, Kira-kira berapa waktu biasanya? ada seminggu paling 2 kali. Menurut Ibu gimana sih Bu tentang motivasi dari atasan ke bawahan itu, apakah mempengaruhi semangat kerja kita sebagai karyawan? Iya, tentu. Gimana ya, kadang tuh motivasi dari atasan tuh yang memang membuat kita semangat juga, semangat untuk bekerja, terus mengerjakan semuanya satu yang harus dikerjakan. Jadi merasa terapresiasi ya? Iya, betul, terapresiasi. Untuk sistem dan media komunikasinya di sini gimana? Sistem kayak komputer, laptop, oh ya, kita ada di setiap ruangan, kita ada komputer. Fasilitas. Di sini ada nggak sih Ibu kayak budaya yang harus ada di yang hanya ada di sini gitu? Ya itu sih yang tadi saya bilang. Oh, iya. Ya itu setiap pagi biar karyawan juga semangat kerja ya. Terus Ibu kalau misalkan ada yang mendapat sebuah pencapaian gitu, mencapai target, ada nggak sih kayak penghargaan yang dikasih sama atasan? Ada sih. Kayak contoh misalkan kayak absen nih, kehadiran kita tepat waktu, nah itu dari atasan kasih apresiasi. Iya, baik itu barang atau inilah uang gitu. Untuk standar prosedur operasional yang diterapkan di klinik itu tuh masing-masing poli itu berbeda atau bagaimana ya? Iya, beda-beda SOP ya. Iya, SOP Beda-beda itu beda-beda. punya masing-masing. Jadi setiap divisi polinya tuh dia membentuk si SOP-nya itu sendiri sesuai dengan keberjalanan si polinya itu ya. Betul. Kalau untuk pengukuran kinerja atau indikator karyawannya itu, penilaian untuk karyawannya masing-masing pegawai juga ada ya? Ada, itu ada hitungannya. Waktu pas akreditasi kan diajarin juga gitu ya, perhitungannya dari mulai kehadiran. Kalau untuk sistem monitoring operasionalnya bagaimana ya Ibu yang dilakukan di klinik ini? Monitoring ya, Iya, biasanya triwulan. Oh, Nah, kita ada pelaporannya juga. Kan sekarang tuh klinik, rumah sakit itu kan harus buat laporan ya, ada sistemnya sendiri dari Dinkes. Dinas Kesehatan. Nah itu ngelink nanti ke sana. Oh, jadi udah otomatis gitu ya, Bu? Ya. Ada nggak sih Bu kayak hambatan atau gangguan saat melakukan evaluasi gitu, atau kayak laporannya kayak dikritik lah atau apa? Ada gitu, sering sih. Kalau kayak gitu, iya ada aja.
Oh itu sih lebih ke memangkas ya, kayak OB semua gitu. Kadang kita udah ngevaluasi nih, tapi mereka sendiri yang nggak bisa dievaluasi gitu. Kita udah Jadi nggak ada umpan baliknya gitu ya, hasil evaluasiannya tidak diimplementasikan. tidak diterapkan. Itu dia perjalanan singkat kami yang melakukan wawancara di Klinik Kidang Rangga. Terima kasih kepada teman-teman semua dan juga pihak dari Klinik Kidang Rangga yang sudah terlibat dalam pembuatan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye. Thank you for watching.